1586 Pembentukan kristal salju. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Dua tubuh pure Dream Reality seekor fisik memasuki celah abadi berdaulat dan menetap di Mini Green Heaven. Celah abadi berdaulat memiliki 5 wilayah dan 9 surga, di antara ke-9 surga, Mini Green Heaven adalah yang paling kurang berkembang. Jadi, Fang Yuan menggunakannya sebagai tempat penyimpanan alam mimpi. Anggota Shadow Sect, Ying Wuxie, Lady White Rabbit, Hei Loulan, Fairy Miao Yin, dan Bai Ningbing semuanya berkultivasi di Mini Yellow Heaven. Pertarungan Langya terlalu tinggi, semua orang yang berpartisipasi memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8. Bahkan manusia Gu Immortal varian mengandalkan formasi abadi super untuk bertarung, begitu formasi itu hancur, mereka tidak bisa bertarung lagi. Di saat yang genting, Fang Yuan mungkin membutuhkan anggota Shadow Sect untuk menggunakan formasi pertempuran kuno Omnidirectional Travel, jadi mereka tidak ikut dalam pertarungan itu. Adapun klon jalur waktu Fang Yuan, dia berada di bagian paling utara Mini Northern Plains. Cih, garis miring terbalik petik 2. Dengan bunyi klik lembut, saat klon jalur waktu menempatkan Gu Fana terakhir, formasi Gu diaktifkan. Formasi Gu ini memiliki jangkauan yang sangat luas, beberapa lusin kilometer persegi. Ada puluhan ribu Gu Fana yang digunakan untuk membuatnya dari tingkat 1 hingga 5, semuanya dari semua jalur tetapi sebagian besar cacing Gu adalah jalur es dan salju. Intinya terbuat dari 2 Gu abadi jalur es, mereka diperoleh dari Gu abadi manusia salju, disempurnakan menjadi properti Fang Yuan. Inti dari formasi Gu adalah 3 dari bahan abadi tingkat 8, esensi kristal jalur es. Setiap esensi kristal jalur es besar seperti puncak gunung. Seluruh kristal berwarna biru es, memiliki tekstur mengkristal, permukaannya memiliki lubang yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, sejumlah besar udara dingin dan dingin menyembur keluar dari lubang-lubang ini tanpa henti. Jika udara dingin dibiarkan menyebar, tanda dao jalur es dan salju juga akan diukir di sekitarnya, memodifikasi lingkungan dan menciptakan habitat yang cocok untuk manusia salju dan monster salju untuk ditinggali. Dengan demikian, rencana Fang Yuan sebelumnya adalah menggunakan esensi kristal jalur es untuk membuat jalur produksi monster salju dan membangun sumber pendapatan baru. Esensi kristal jalur es aslinya diperoleh dari pernikahannya dengan Suer. Namun sebelumnya, ia membantai suku manusia salju dan memperoleh 2 esensi kristal jalur es lagi. Dengan 3 esensi kristal jalur es ini, aku dapat dengan mudah menghasilkan monster salju. Petik 2. Aku akan menamai formasi ini, formasi kristal salju. Klon jalur waktu Fang Yuan mengamati sejenak sebelum mengangguk puas. Tingkat pencapaian dibagi antara klonnya dan tubuh utamanya. Fang Yuan memiliki tingkat pencapaian Grandmaster jalur formasi, begitu pula klonnya. Berbeda dengan sekte bayangan, saat itu untuk menipu surga, jiwa spektral memanfaatkan fakta bahwa klon jiwa terbelahnya tidak memiliki tingkat pencapaian penuh, sehingga hampir semuanya hanya berfokus pada satu jalur. Bahkan jika anggota sekte bayangan bertarung melawan pengadilan surgawi, mereka tidak akan ketahuan sebagai jiwa terbelah milik yang mulia iblis. Ini juga sebabnya sekte bayangan mampu menanam mata-mata ke pengadilan surgawi. Adapun klon jalur waktu Fang Yuan, mudah untuk diekspos, tetapi Fang Yuan tidak membutuhkannya untuk keluar dan bertarung. Motif Fang Yuan berbeda dengan jiwa spektral, klon jalur waktunya dimaksudkan untuk memanfaatkan cahaya kebijaksanaan. Dan untuk menyimpulkan masalah dalam cahaya kebijaksanaan, diperlukan tingkat pencapaian. Fang Yuan membuat pilihan yang bijaksana di antara kedua pilihan tersebut. Formasi kristal salju diciptakan oleh klon jalur waktu, tujuan utamanya adalah untuk memancarkan energi es yang akan terus-menerus mengubah lingkungan inci demi inci. Tentu saja, formasi tersebut juga memiliki kemampuan untuk memantau dan mengendalikan area tersebut. Sayang sekali saya adalah seorang Grandmaster jalur formasi dan bukan Grandmaster Agung. Grandmaster dapat meniru jalur lain sementara Grandmaster Agung dapat menggunakan tanda dao alami secara langsung. Jika saya seorang Grandmaster Agung, saya tidak akan membutuhkan Gu abadi jalur es untuk formasi kristal salju ini, saya dapat menggunakan ketiga esensi kristal jalur es ini secara langsung. Garis miring terbalik petik 2. Dengan cara ini, Fang Yuan akan dapat membebaskan kedua Gu abadi jalur es ini untuk penggunaan lain. Tentu saja, Fang Yuan tidak kekurangan Gu abadi sehingga itu bukan masalah. Namun secara umum, Gu abadi memiliki sangat sedikit Gu abadi,
jika mereka menggunakan Gu Abadi untuk formasi, mereka tidak akan dapat menggunakannya dalam aspek lain. Dengan demikian, level pencapaian memiliki efek yang luar biasa. Gu Abadi dapat menghemat penggunaan Gu Abadi. Setelah menyiapkan formasi kristal salju, klon jalur waktu Fang Yuan terbang menjauh. Meskipun dia bukan roh tanah dan tidak dapat berteleportasi, dia memiliki Gu Abadi dan dapat terbang dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, klon jalur waktu tersebut melewati beberapa ratus li saat dia melihat ke bawah ke tanah sambil menyembunyikan sosoknya. Ada sekelompok manusia salju yang bergerak di tanah. Mereka adalah manusia biasa atau Master Gu. Mereka semua ditangkap oleh Fang Yuan dari dataran es utara. Ada beberapa ribu dari mereka. Budak manusia salju dalam jumlah ribuan tidak jarang di surga kuning harta karun, tetapi kualitas kelompok ini jauh melampaui norma, karena di antara budak manusia salju ini, Master Gu memiliki proporsi yang tinggi. Ini tidak normal, di surga kuning harta karun, kelompok manusia salju ini dapat ditukar dengan 10 kali lipat jumlah budak manusia salju biasanya. Manusia salju ini telah meninggalkan tempat tinggal mereka untuk waktu yang lama dan memasuki celah abadi yang berdaulat, mereka sangat takut dan malu-malu. Pada saat ini, kelompok itu bergerak maju sambil berbicara dengan intens. Ketika Fang Yuan membantai manusia salju dan manusia batu Gu Immortal, mereka berada di dalam medan perang abadi, dia menyembunyikannya. Ketika dia menangkap manusia salju ini, dia menyamar sebagai manusia salju Gu Immortal, jadi para budak ini tidak mengetahui kebenarannya. Jurus pembunuh abadi, wajah yang dikenal. Klon jalur waktu Fang Yuan berubah menjadi Bing Zuo dan turun dari langit. Menggunakan cacing Gu, dia menciptakan badai salju di langit saat salju turun perlahan. Ah, dewa abadi dari suku kita. Garis miring terbalik petik 2. Cepat berlutut dan sambut Tuan Abadi. Garis miring terbalik petik 2. Selamat datang, Abadi Agung Bing Zuo. Garis miring terbalik petik 2. Para manusia salju dengan cepat berlutut saat mereka memberi hormat kepada klon jalur waktu Fang Yuan. Klon jalur waktu Fang Yuan tanpa ekspresi, berkata, dunia dalam kekacauan, tetapi kita berada di surga. 3 gunung memiliki kabut abadi, ras salju tidak perlu takut. Garis miring terbalik petik 2. Suaranya tidak keras tetapi terdengar oleh semua orang dengan jelas. Wus, hembusan angin bertiup saat badai salju berhenti, para manusia salju mengangkat kepala mereka tetapi yang terlihat hanyalah langit kosong, sosok Bing Zuo telah memudar bersama angin. Para manusia salju tercengang, setelah menyadari bahwa Bing Zuo telah menghilang, mereka bangkit dengan wajah gembira, mereka memikirkan kata-katanya. Pemimpin suku manusia salju berpikir dan berkata kepada para tetua, sebelumnya, kami datang ke sini karena bimbingan samar dari Bing Zuo yang agung dan abadi, dia ingin kami datang ke sini. Dan, sekarang, dia telah muncul untuk memberitahu kami bahwa ada 3 gunung di depan tempat kami dapat hidup dengan damai. Setelah berbicara sebentar, semua orang setuju dan berangkat, mereka tidak lagi ragu-ragu, meskipun mereka membawa serta yang muda dan tua, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Untuk menciptakan monster salju, formasi kristal salju tidak diperlukan. Hanya 3 esensi kristal jalur es sudah cukup untuk menunjukkan efek hanya dengan keberadaannya, itu masalah sederhana. Tetapi klon jalur waktu menghabiskan begitu banyak upaya untuk menciptakan formasi kristal salju, dia ingin memberi para manusia salju ini tempat untuk hidup dan tumbuh. Dengan formasi kristal salju, monster salju dan manusia salju dapat hidup di sini tanpa saling menghalangi. Namun, saya tidak dapat mengisolasi mereka sepenuhnya, saya membutuhkan mereka untuk berinteraksi dan berkonflik satu sama lain, agar dapat berkembang. Garis miring terbalik petik 2. Pemeliharaan formasi kristal salju bukanlah masalah dengan metode jalur makanan, tetapi 3 esensi kristal jalur es dapat dibuang, pada akhirnya akan digunakan. Klon jalur waktu terbang sambil berpikir. Energi es yang dipancarkan oleh esensi kristal jalur es mengandung tanda dao jalur es dan salju dari kristal itu sendiri. Tanda dao ini akan terukir di sekitarnya untuk sementara waktu sebelum menghilang. Tanda dao ini tidak akan meningkatkan jumlah total tanda dao jalur es dan salju dari bukaan abadi berdaulat. Namun, lingkungan yang diciptakannya akan sangat cocok untuk monster salju dan manusia salju. Namun, masih terlalu dini untuk masalah ini. 3 esensi kristal jalur es hanya akan habis setelah waktu yang lama. Setelah mengelola manusia salju, klon jalur waktu pergi ke perbatasan selatan mini dan menyuruh manusia batu menetap.
Di 5 wilayah mini, perbatasan selatan mini memiliki tanda dao jalur bumi terpadat, yang paling cocok untuk ditinggali manusia batu. Proses penempatan manusia batu sangat sederhana, klon jalur waktu menggunakan metode yang hampir sama seperti sebelumnya. Sementara klon jalur waktu mengelola bukaan abadi, tubuh utama Fang Yuan berada di ujung lain perbatasan selatan. Ini adalah parit bumi yang sangat besar, dalam dan gelap, bahkan di siang bolong, tempat itu tertutup kegelapan. Bayangan-bayangan gelap ini adalah binatang-binatang dao jalur gelap, monster-monster bayangan, ini adalah parit bumi bayangan penjarahan. Dulu, aku berhasil mempelajari formasi pertempuran kuno perjalanan omnidirectional di sini. Aku menggunakan banyak tubuh fisik pencari realitas mimpi murni untuk menghentikan para pengejar jalur lurus. Fang Yuan mengamati dan memiliki ekspresi terharu. Jalur lurus perbatasan selatan membangun formasi abadi di sini juga, dan itu sama sekali tidak lemah. Garis miring terbalik petik 2. Siapa itu? Ini adalah tempat penting dari jalur lurus perbatasan selatan, setiap abadi tunggal yang tidak sah harus pergi sebelum menyesalinya. Pada saat ini, suara seorang abadi perbatasan selatan Gu bergema dari awan, dia tersembunyi di dalam formasi abadi, tidak menunjukkan sosok aslinya. Oh, bibir Fang Yuan melengkung ke atas, niat membunuh melonjak di matanya, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuatku menyesalinya. Garis miring terbalik petik 2. Ledakan. Dengan suara keras, dia mulai menyerang formasi abadi dengan kuat ledakan-ledakan-ledakan. Dengan serangkaian ledakan, cahaya warna-warni bersinar seperti kembang api. Logam, kayu, air, api, tanah, kebijaksanaan, kekuatan, jiwa, racun, bintang, pemurnian, jurus-jurus mematikan dari berbagai jalur digunakan dengan mudah oleh Fang Yuan. Di bawah serangan-serangan seperti itu, sosok formasi abadi muncul. Itu seperti istana yang diperkuat, cahaya putih melindunginya seperti gunung, menghalangi semua serangan Fang Yuan. Hahaha, serangan, warna-warni dengan sedikit kekuatan, metodemu terlalu mencolok, mereka tidak dapat menghancurkan formasi kita. Di dalam formasi Gu abadi, Gu immortal yang sanmu dari klan yang mengejek dengan keras. Fang Yuan saat ini dalam bentuk Kaisar Yama, Gu immortal perbatasan selatan tidak dapat mengatakan siapa dia sebenarnya. Tidak, pencapaian jalur formasi orang ini tidak rendah, dia menggunakan segala macam metode untuk menyelidiki formasi kita. Ekspresi Cikyu berubah saat dia berkata dengan nada rendah. Formasi Gu abadi ini didirikan oleh klan Qi, Cikyu ditugaskan di sini untuk menjaganya. Sebagai seorang kultivator jalur formasi, kata-katanya diperhatikan dengan serius oleh yang lain. Yang Sanmu langsung mengerutkan kening, bertanya pada Cikyu, kita bertahan secara pasif, apakah kita akan membiarkannya terus menguji gerakannya? Cikyu menggelengkan kepalanya, formasi kita juga memiliki metode ofensif. Ketika formasi Gu hancur sampai batas tertentu, serangan akan dilepaskan. Jangan lihat aku tidak bisa memerintahkan formasi Gu untuk membalas. Kalian semua tahu bahwa pengaturan ini memiliki alasannya, aku yakin tidak perlu bagiku untuk menjelaskannya. Para dewa saling memandang tanpa daya. Penyebab utamanya adalah Fang Yuan, dia pernah menyamar sebagai Wu Yihai dan berbaur dengan jalur lurus perbatasan selatan. Pada saat yang genting, dia mengendalikan formasi abadi dan pergi setelah mendapatkan banyak manfaat. Dewa Gu perbatasan selatan kehilangan banyak muka, mereka membuat perubahan setelah pertempuran itu. Formasi abadi klan Qi tidak lagi dikendalikan oleh orang luar, mereka beroperasi sendiri, itu untuk mencegah pengkhianat seperti Fang Yuan berhasil. Yang Sanmu melihat bahwa Cikyu tidak punya pilihan, dia menoleh untuk melihat Dewa Gu klan Xia, Xia Fan. Xia Fan adalah seorang kultivator jalur kebijaksanaan, melihat Yang Sanmu telah menoleh padanya, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, pihak lain memiliki metode pertahanan jalur kebijaksanaan yang sangat kuat. Aku tidak dapat menyimpulkan asal-usulnya, kecuali kita dapat memperoleh informasi penting nanti. Yang Sanmu mendengar ini dan ekspresinya tenggelam. Selanjutnya, dia berteriak pada Fang Yuan, hahaha, bajingan, mengapa kamu menggunakan begitu sedikit kekuatan, apakah kamu di sini untuk menggaruk punggungku? Yang Sanmu, Cikyu, dan Xia Fan memiliki level kultivasi peringkat 7. Mereka juga dilindungi oleh formasi abadi, mereka tidak takut pada Gu immortal peringkat 7 Fang Yuan. Fang Yuan mencibir dan mengabaikannya, dia terus menyelidiki formasi ini dari berbagai sudut. Formasi abadi ini lebih rumit dan kuat dari yang kuduga. Yang Sanmu terus memprovokasinya,
tetapi Fang Yuan sama sekali kebal terhadap kata-katanya. Yang Sanmu mengerutkan kening, dia hanya seorang Gu Immortal peringkat 7, sementara kita memiliki banyak orang dan formasi abadi. Jika kita bersembunyi di sini dan membiarkannya menyerang dengan bebas, bukankah kita akan kehilangan muka di jalan yang benar? Apakah ada Gu Immortal yang bersedia menghadapi bajingan yang berani ini? Jika kamu bisa membunuhnya, itu akan menjadi cerita yang cukup bagus. Begitu dia mengatakan itu, tidak ada yang bergerak. Hampir semua Gu Immortal bukanlah orang yang gegabah, mungkin tampak mudah untuk berurusan dengan Fang Yuan yang sendirian, tetapi itulah masalahnya. Mengapa ada Gu Immortal peringkat 7 biasa yang berani menyerang formasi abadi yang dibentengi ini sendirian? Para abadi perbatasan selatan berpikir bahwa penyergapan mungkin terjadi di sini, mereka tidak akan mengambil risiko. Yang Sanmu tidak bisa membuat siapapun bergerak, dia cukup muram. Dia adalah pemimpin sementara di antara orang-orang ini, jika mereka menghindari pertempuran kali ini, berita akan menyebar dan yang lain akan menyalahkannya. Yang Sanmu akan kehilangan reputasi paling besar di antara mereka. Saat ini, urat-urat bumi perbatasan selatan bergerak sebagai material abadi dan Gu abadi terus-menerus terekspos dari parit bumi, namun aku di sini menjaga sekelompok alam mimpi. Aku ingin pergi berkeliling dan meninggalkan jabatan ini. Setelah membayar harga yang sangat besar, aku hampir berhasil, tetapi jika aku menghindari pertempuran kali ini, dan membiarkan orang ini pergi, klan akan memiliki alasan dan bukti terhadapku, aku tidak akan pernah bisa pindah sendiri. Memikirkan hal ini, Yang Sanmu menggertakkan giginya, musuh cukup aneh, sebagai anggota jalan yang benar, aku tidak bisa membiarkannya pergi. Semuanya, jaga formasi, aku akan pergi melawannya. Para Dewa Gu mendengar ini dan memiliki berbagai ekspresi. Beberapa mendesaknya untuk berhati-hati, beberapa bertepuk tangan dan memujinya atas keberaniannya, beberapa meyakinkan Yang Sanmu bahwa mereka akan menjaga formasi dan dia bisa pergi dengan damai. Yang Sanmu mencibir dalam hatinya, tetapi menunjukkan sikap bertindak demi tujuan yang benar. Setelah mengucapkan beberapa patah kata yang mendongkrak reputasinya, dia meninggalkan formasi untuk melawan Fang Yuan. Fang Yuan melihatnya dan sedikit terkejut, sebelum segera memahami mentalitas Yang Sanmu. Ledakan jiwa, Fang Yuan menunjuk saat jurus pembunuh abadi digunakan melawan Yang Sanmu. Yang Sanmu bertarung melawan Fang Yuan selama beberapa ronde, dia tidak tahan lagi, dia panik sambil berpikir, orang ini pasti mengolah jalur jiwa. Meskipun serangannya sederhana, serangannya sangat kuat, dan metode pertahanannya sangat mendalam, aku bukan tandingannya dan akan kalah cepat atau lambat. Aku harus mundur sekarang selagi belum berubah buruk. Lagi pula aku sudah tahu tentang latar belakangnya, aku bisa menjelaskannya nanti. Namun, pengalaman bertarung Fang Yuan sangat mendalam, setelah melihat Yang Sanmu berniat mundur, dia segera mengaktifkan medan perang Yama. Seketika, penglihatan Yang Sanmu berubah, dia terjebak di dalam medan perang Yama tanpa jalan keluar. Yang Sanmu terkejut, medan perang abadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada medan perang abadi yang diaktifkan dengan begitu cepat di dunia ini? Dia terkejut dan panik tetapi dia mencoba untuk tetap tenang, jangan panik, medan perang abadi ini dibuat begitu cepat, pasti sangat cacat. Mungkin mudah untuk menyimpulkan dan menghancurkannya. Aku punya makhluk abadi lain di pihakku, mereka pasti telah melihat medan perang abadi ini muncul dan pasti membantuku keluar dari ini. Fang Yuan menunjuk saat 3 anak Yama menyerang Yang Sanmu. Jantung Yang Sanmu berdebar kencang, dia melawan sambil mundur, mencoba mengulur waktu. Jurus pamungkas abadi, tangan hantu pencuri hebat. Tiba-tiba, tubuh Yang Sanmu bergetar hebat, ekspresi terkejut membeku di wajahnya saat matanya hampir keluar, dia berteriak, Gu abadiku. Fang Yuan berhasil mencuri Gu abadi, dia melemparkannya ke dalam lubang abadinya tanpa melihat. Yang Sanmu memuntahkan seteguk darah, dia langsung dalam kondisi buruk setelah menderita luka parah. Ternyata Fang Yuan mencuri inti dari gerakan jurus pamungkasnya. Dengan hilangnya Gu abadi, jurus pamungkasnya gagal dan dia menderita serangan balik, pertarungan dengan cepat menjadi buruk baginya. Sepertinya keberuntunganku jauh lebih baik daripada milikmu, aku tidak bisa mencuri inti Gu abadi milik Feng Jiuge, tapi kau. Fang Yuan mencibir, Feng Jiuge, siapa sebenarnya kau? Garis miring terbalik petik 2. Tangan hantu pencuri hebat. Fang Yuan berhasil lagi. Yang Sanmu memuntahkan darah lagi, aktivasi jurus pamungkasnya gagal, dengan serangan balik kedua ini, dia kehilangan nyawanya.
Tangan hantu. Pencuri hebat benar-benar bisa membunuh orang, dia benar-benar mati. Fang Yuan melihat hasil ini dan sedikit tertegun. Sepertinya Yang Sanmu ini benar-benar tidak beruntung. Inti Gu abadi dari jurus pamungkasnya dicuri olehku 2 kali berturut-turut. Fang Yuan memasang ekspresi datar sambil menggelengkan kepalanya. Efek ini berasal dari perbedaan keberuntungan mereka. Sebelumnya, dia tidak dapat menaklukkan Feng Jiuge karena dia adalah pelindung Dao dengan keberuntungan yang sama seperti Fang Yuan. Namun, Yang Sanmu adalah orang biasa, sehingga dia mati karena tangan hantu pencuri hebat. Fang Yuan tiba-tiba menyadari bahwa jalur keberuntungan dan jalur pencurian sangat kuat jika digabungkan. Meskipun warisan sejati jalur keberuntungannya tidak lengkap dan warisan sejati jalur pencuriannya juga tidak lengkap, warisan ini berasal dari 2 orang yang terhormat. Merupakan kasus yang jarang terjadi dalam sejarah untuk mewarisi warisan sejati dari 2 orang yang terhormat sekaligus. Di dalam formasi Gu abadi, para dewa Gu jalur lurus perbatasan selatan melihat bahwa Yang Sanmu terjebak di medan perang abadi, mereka menjadi sangat gugup. Cikiu mendesak Xiafan, cepat, 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 apakah kau belum menyimpulkan medan perang abadi ini? Xiafan tenggelam dalam pikirannya, tampaknya tidak mendengarkan apapun. Para dewa Gu lainnya berdiskusi dengan tidak yakin. Medan perang abadi apa yang dia gunakan, itu disiapkan dengan sangat cepat, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak heran dia punya nyali untuk memprovokasi kita sendirian, dia memiliki gerakan yang sangat luar biasa. Semuanya akan tergantung pada Tuan Xiafan sekarang. Xiafan mendengar celoteh mereka, dia memutar matanya dan berpikir dalam hati, orang-orang ini tidak tahu apa-apa tentang jalur kebijaksanaan. Apakah mereka benar-benar berpikir medan perang abadi begitu mudah untuk diurai dan dihancurkan? Xiafan dapat merasakan kesulitannya, dia berpikir dalam hati, oh Yang Sanmu, aku harap kau bisa bertahan lebih lama. Tetapi seiring berjalannya waktu, tekanannya meningkat. Hanya ada satu dewa Gu jalur kebijaksanaan di sini, jika dia tidak dapat menyimpulkannya, tidak peduli berapa banyak dewa Gu perbatasan selatan yang ada, mereka tidak dapat memasuki medan perang abadi dan membantu. Jika dia gagal, reputasi pribadinya dalam hal kemampuan akan terpukul, tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rumor yang mungkin menyebar, mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukannya tetapi menolak dan melihat Yang Sanmu mati, reputasinya akan hancur jika itu terjadi. Tetapi bagaimana medan perang Yama Fang Yuan dapat dengan mudah disimpulkan dan dihancurkan? Peri Ziwei dapat melakukannya karena dia termasuk dalam 3 ahli besar jalur kebijaksanaan teratas di dunia saat ini. Tetapi Xiafan tidak, aku tidak dapat menyimpulkannya. Fondasi gerakan pembunuh ini terlalu dalam, tampaknya memiliki asal-usul yang mengerikan. Setelah menyimpulkan beberapa saat, Xiafan sudah berkeringat. Para dewa Gu perbatasan selatan masih berbicara di antara mereka sendiri, Xiafan merasa semakin kesal. Ia membuka matanya dan kemarahan tampak di matanya, bisakah kalian diam? Para dewa berhenti berbicara. Cikiu terbatuk, benar, diamlah. Jangan ganggu Tuan Xiafan, aku yakin dia tidak akan mengecewakan kita dengan kemampuannya. Mengatakan ini, Xiafan dipaksa ke sudut. Xiafan menatap Cikiu dengan tatapan gelap sementara yang terakhir memiliki pandangan mendukung. Xiafan menggertakkan giginya karena marah. Namun, ia adalah dewa Gu jalur kebijaksanaan, dengan perubahan pikirannya, ia tersenyum, semuanya, tenanglah, kalian pasti lupa bahwa Yang Sanmu paling terampil dalam metode investigasi. Ia pergi berperang karena ia sangat percaya diri, ia pasti telah mendeteksi beberapa informasi atau kebenaran yang tidak kita ketahui. Xiafan dan Yang Sanmu tidak berhubungan baik, mereka saling membenci. Namun sekarang, Xiafan memuji Yang Sanmu dan menempatkannya di tempat yang tinggi. Semua orang tercengang sebelum menyadarinya. Jika benar apa yang dikatakan Xiafan, tindakan Yang Sanmu sudah keterlaluan. Dia sudah mengabaikannya dan pergi keluar untuk mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Saat ini, urat-urat bumi perbatasan selatan sedang bergerak dan material abadi serta Gu abadi muncul di mana-mana. Siapa yang ingin menjaga tempat ini? Siapa yang tidak ingin keluar dan mencari keberuntungan? Jika Yang Sanmu mendapatkan pujian di sini, dia akan dipindah tugaskan dan meninggalkan tempat ini. Tidak hanya Yang Sanmu, semua orang di sini ingin pergi. Tak lama kemudian, para makhluk abadi mulai mengubah kata-kata mereka. Mereka mulai setuju dengan Xiafan. Tuan Xiafan benar, metode investigasi Tuan Yang Sanmu terkenal di perbatasan selatan,
siapa yang tidak tahu itu? Benar sekali, benar sekali. Aku ingat saat dia menyelidiki turbulensi di langit hitam dengan jelas. Setelah melapor ke klan Yang, mereka bergerak maju terlebih dahulu dan benar-benar tiba di tempat yang tepat untuk hujan meteor. Dikatakan bahwa klan Yang memperoleh 3 bukit bahan abadi jalur bintang dari sana. Tuan Yang Sanmu bahkan telah mengejar Dewa Gu jalur iblis Nian Wang Huai sebelumnya. Orang itu sangat keji dan licik, bersembunyi untuk waktu yang lama dan menghindari penangkapan klan Tai beberapa kali, tetapi dia akhirnya berakhir di tangan Tuan Yang Sanmu. Menurut pendapatku, Tuan Yang Sanmu pasti sangat percaya diri kali ini. Kita harus mempercayai penilaiannya, kita tidak boleh panik. Aku juga perlu mengingatkan semua orang, setelah Tuan Yang Sanmu menang kali ini, kita perlu menempatkannya di subformasi dan memeriksanya dengan saksama. Ingat masalah tentang Fang Yuan belum lama ini. Fang Yuan telah menggunakan wajah yang dikenalnya untuk menyamar sebagai Wu Yihai dan berada di jalan yang benar untuk waktu yang lama. Dia mempermainkan para dewa Gu jalan yang benar di perbatasan selatan selama pertempuran alam mimpi. Saat para dewa Gu perbatasan selatan mendengar nama ini, mereka menjadi sangat marah. Fang Yuan adalah bajingan jalan iblis yang menyusup ke jalan yang benar, suatu hari, dia akan dihukum. Iblis tidak akan pernah mengalahkan kebenaran, ini adalah aturan dunia ini. Iblis mungkin sombong untuk saat ini, tetapi dia akan menghadapi pembalasan suatu hari nanti. Bahkan Spectral Soul Demon Venerable jiwanya ditangkap setelah kematian oleh pengadilan surgawi, bukan? Aku ingin membunuh iblis ini secara pribadi, desah, sayang sekali aku tidak bisa bergabung dalam pertarungan itu. Cikiu tidak berbicara, dia menatap Siafan dengan tatapan yang dalam. Siafan memejamkan matanya saat dia mulai menyimpulkan lagi. Cikiu mendesah dalam hati, seperti yang diharapkan dari seorang Gu Immortal yang memiliki jalan kebijaksanaan. Dia mengatakan itu sebelumnya untuk menjebak Siafan, tetapi Siafan benar-benar membalikkan keadaan dengan mudah hanya dengan beberapa patah kata. Siafan mengisyaratkan bahwa Yang Sanmu rakus akan pujian dan tidak ingin membaginya dengan yang lain. Semua Gu Immortal di sini adalah orang-orang yang cerdas, mereka segera mengerti apa yang ingin dikatakan Siafan. Maksudnya, jika bukan itu masalahnya, dan Yang Sanmu malah bodoh dan memasuki perangkap musuh, apa yang akan mereka lakukan? Jika dia mati di dalam formasi, semua orang akan terlibat, mereka akan dicap sebagai orang-orang jahat yang melihat rekan mereka mati dalam pertempuran sementara mereka dengan pengecut bersembunyi di dalam formasi, bukan. Jadi, para abadi ini harus memuji Yang Sanmu setinggi langit. Siafan menggunakan mentalitas mereka untuk dengan mudah melewati serangan Cikiu. Namun suasana hati Siafan sedang buruk sekarang, medan perang abadi ini tidak dapat diurai olehku sendiri. Sialan, kita perlu mencari bantuan. Tetapi sebelum itu, aku harus mendapatkan pengakuan, aku tidak boleh bersikap tidak berguna. Pada saat ini, medan perang Yama menghilang saat Fang Yuan muncul kembali, Yang Sanmu telah menghilang dari pandangan. Ini, apa yang terjadi? Para abadi perbatasan selatan menarik napas dalam-dalam, Siafan dan Cikiu peringkat 7 mengalami perubahan ekspresi. Situasinya jelas, hanya musuh yang tersisa sekarang. Yang Sanmu kemungkinan besar akan pergi. Namun mengapa itu begitu cepat? Yang Sanmu adalah orang yang terampil setidaknya, dia memiliki kekuatan tempur yang cukup, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Medan perang abadi musuh memiliki aura jalur jiwa yang padat, tanpa aura jalur waktu. Tidak ada perbedaan waktu di dalamnya. Jadi, kemungkinan terbesar adalah bahwa kekuatan pertempuran jalur iblis misterius peringkat 7 Gu Immortal ini mendominasi Yang Sanmu. Tapi apakah itu mungkin? Atau lebih tepatnya, dia pasti menggunakan beberapa metode yang aneh dan tidak biasa. Benar, para abadi perbatasan selatan terkejut dan menganggap ini tidak dapat dipercaya. Fang Yuan melihat formasi itu saat tatapannya berkedip dalam cahaya dingin. Awalnya, dia ingin menyamar sebagai Yang Sanmu dan menghilangkan medan perang Yama, masuk ke formasi dengan menyamar. Tapi setelah mencari jiwanya, dia menemukan pengaturan perbatasan selatan dan menyerah pada rencana itu. Jalur lurus perbatasan selatan memiliki fondasi yang dalam, meremehkan mereka akan menjadi bodoh. Wajah yang dikenalnya sudah terekspos, mustahil untuk meniru kesuksesan Wu Yihai lagi. Meskipun gerakan pembunuh ini berasal dari Tifing Heaven Demon Venerable, di dunia kultivasi Gu, tidak pernah ada gerakan pembunuh yang tak terkalahkan. Setelah waktu yang lama,
era telah maju pesat. Tentu saja, jalur lurus perbatasan selatan mungkin tidak dapat dengan mudah menghasilkan Gu abadi atau jurus pamungkas yang dapat melihat melalui wajah yang dikenal, tetapi mereka memiliki metode lain untuk menguraikan identitas para dewa abadi. Terutama dengan bimbingan pengadilan surgawi, jalur lurus perbatasan selatan memiliki banyak cara untuk memastikan identitas, prosesnya ketat dan memiliki banyak prosedur. Terutama ketika mereka memiliki Gu lentera jiwa dan Gu tipe identitas lainnya, sulit bagi Fang Yuan untuk menyamarkan dirinya bahkan dengan wajah yang dikenalnya. Bajingan iblis, apa yang telah kau lakukan pada Tuan Yang Sanmu? Cepat lepaskan Tuan Yang Sanmu. Tuan Yang Sanmu mungkin telah melarikan diri dari medan perang abadi itu menggunakan beberapa metode yang dimilikinya. Para dewa abadi perbatasan selatan berbicara, beberapa masih membawa ilusi dalam pikiran mereka. Ekspresi Fang Yuan berubah semakin dingin. Formasi abadi ini ditetapkan oleh Qi Kuyu secara pribadi, jika aku mencoba menyimpulkannya selangkah demi selangkah, tidak akan ada cukup waktu. Aku hanya bisa memaksakan diri sekarang, mari kita lihat seberapa kuat formasi ini. Garis miring terbalik petik 2. Memikirkan hal ini, Fang Yuan menghilangkan Kaisar Yama, menggunakan transformasi naga pedang kuno dan mengaktifkan segel perlindungan aliran balik. Selanjutnya, ia menggunakan jurus pembunuh abadi naga segudang, menyebabkan lautan naga ganas menyerbu formasi tersebut. Jurus pembunuh ini saat ini adalah ciri khas Fang Yuan. Setelah melihat ini, jika ada Gu Immortal jalur lurus perbatasan selatan yang tidak dapat mengetahui bahwa itu adalah Fang Yuan, mereka hanya sengaja berpura-pura. Tidak tahu, orang ini adalah Fang Yuan. Garis miring terbalik petik 2. Ya Tuhan, iblis itu ada di sini. Garis miring terbalik petik 2. Dia ada di sini lagi, dia terlalu berani, dia bertindak begitu bebas, dia benar-benar sedang melihat ke bawah pada jalan lurus perbatasan selatan. Garis miring terbalik petik 2. Para dewa Gu berteriak satu demi satu, tidak mampu menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Selain keterkejutan, ada juga ketakutan yang berusaha mereka sembunyikan. Fang Yuan harus menyembunyikan dan menutup-nutupi dirinya di masa lalu, tetapi sekarang melawan para dewa dari jalur lurus perbatasan selatan, dia tidak perlu melakukannya lagi. Kemunculan Fang Yuan sangat mengejutkan bagi para dewa Gu jalur lurus perbatasan selatan sekarang. Di masa lalu, Fang Yuan menyamar sebagai Wu Yihai dan memperoleh keuntungan besar dalam pertempuran alam mimpi, menjadi pemimpin sekte bayangan. Akhirnya dia dikejar oleh jalur lurus perbatasan selatan, tetapi dia berhasil melarikan diri. Pengejaran pengadilan surgawi tidak dapat melakukan apapun terhadap Fang Yuan. Beberapa bulan yang lalu, Fang Yuan tiba-tiba muncul di perbatasan selatan dan membunuh dua dewa Gu dari klan Hou dan klan Sang. Jika bukan karena pewaris bumi surga, bahkan Tai Mian Shen akan mati. Setelah itu, pengadilan surgawi mengirimkan ahli dewa Gu peringkat 8 Raja Sejati Hantu Petir. Proses pertempuran tidak diketahui tetapi Fang Yuan berhasil mengambil 3 tulang rusuknya. Adegan dia dipukuli ditampilkan di surga kuning harta karun. Seketika, dunia terguncang, reputasi Fang Yuan benar-benar menekan Feng Jiuge sebagai ahli peringkat 7 nomor 1. Kebanyakan dewa abadi menyadari bahwa meskipun Fang Yuan hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, ia adalah individu unik yang setara dan harus diperlakukan sebagai dewa abadi peringkat 8. Lebih jauh lagi, Fang Yuan adalah iblis dunia lain yang terlahir kembali menggunakan jangkrik musim semi musim gugur. Ia kejam dan licik, banyak orang membenci garis bawahnya yang tidak ada, bahkan sebagai dewa abadi, ia menyerang manusia. Dan sekarang, Fang Yuan adalah penguasa jalur iblis yang paling mempesona dan sedang naik daun. Orang seperti itu telah muncul, para dewa jalur lurus perbatasan selatan secara alami terkejut, kaget, dan panik. Tuan Yang Sanmu telah mengorbankan dirinya dengan heroik. Jalur lurus perbatasan selatan kita dan Fang Yuan yang kejam ini memiliki hutang kebencian lagi. Suatu hari, kita akan membuatnya membayar harganya. Xia Fan menepuk dadanya sambil berkata dengan sedih. Para dewa abadi terdiam, tidak ada yang memiliki ilusi lagi. Kemunculan Fang Yuan membuat mereka merasakan ketakutan yang kuat dan juga rasa kasihan pada Yang Sanmu. Mengapa ia begitu tidak beruntung untuk menghadapi iblis besar Fang Yuan? Dia bisa saja tetap tinggal di dalam formasi, tetapi dia memilih untuk keluar, bukankah dia sedang mencari kematian? Namun keheningan tidak berlangsung lama, seseorang langsung berteriak, Fang Yuan ini sama kejamnya seperti sebelumnya. Dia memancing Lord Yang Sanmu keluar, untungnya, kami dipimpin oleh Lord Xia Fan dan Qi Qiu,
di bawah kepemimpinan mereka, kami berhasil mempertahankan posisi kami dan tidak memberi bajingan ini kesempatan untuk menyelinap masuk. Semua makhluk abadi memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Seseorang ingin berbicara ketika tiba-tiba, dunia berguncang, seluruh formasi makhluk abadi mulai bergetar hebat. Di luar formasi abadi, sisik perak yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Ribuan naga terbang dan menyerang formasi putih itu. Ekspresi para abadi perbatasan selatan juga menjadi pucat karena pantulan cahaya sisik perak itu. Jurus pembunuh abadi milik Fang Yuan, ribuan naga bagaikan tsunami, meskipun mereka dilindungi oleh formasi abadi, mereka merasa sangat kecil dan lemah. Ribuan naga milik Fang Yuan tidak menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi dengan gua abadi milik ribuan diri, kini jauh lebih mudah untuk menggunakan ribuan naga. Saat mengaktifkannya, langkah-langkahnya lebih sedikit dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Waktu yang dibutuhkan Fang Yuan untuk menggunakan ribuan naga sekali atau 2 kali sebelumnya sudah cukup untuk melepaskannya 5 hingga 6 kali sekarang. Fang Yuan terus menggunakan ribuan naga pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya menyerang formasi itu, menyebabkan formasi itu meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Riak cahaya putih murni menyebar seperti gelombang atau kontur gunung, menghalangi serangan ribuan naga. Menarik, Fang Yuan mengamati dengan saksama, meskipun formasi abadi itu berguncang, akarnya tidak terguncang, saat ia meningkatkan kekuatan serangannya, begitu pula kekuatan pertahanan formasi abadi itu. Kita memiliki formasi Gu, kita seharusnya bertahan untuk beberapa waktu. Seorang Dewa Gu perbatasan selatan berkata dengan tidak yakin saat ia melihat Cikiyu. Tatapan Cikiyu berkedip-kedip intens. Saat ini, formasi abadi itu menjaga mereka tetap aman, tetapi pihak lain itu bukan orang biasa, ia adalah Fang Yuan, penguasa jalur iblis yang tidak dapat dihadapi pengadilan surgawi bahkan setelah mengejarnya begitu lama. Semuanya, cari bantuan dari klan kalian, beritahu mereka Fang Yuan ada di sini, cepat. Apakah kalian pikir formasi ini dapat menghalangi orang seperti itu? Cikiyu mendesah. Para dewa melihat bahwa Cikiyu sangat cemas, mereka tidak menunggu tetapi mulai mencari bala bantuan. Sebelumnya, Fang Yuan tidak menyebutkan identitasnya, ia hanyalah Dewa Gu peringkat 7, bagaimana mungkin Dewa Gu perbatasan selatan meminta bantuan? Mereka hanya melaporkan pertempuran ini secara normal. Namun, sekarang setelah Fang Yuan mengungkap identitasnya, para Dewa Gu ini mulai meminta bantuan secara terbuka dan lantang. Raungan. Para naga meraung saat Fang Yuan menyerang, formasi abadi menghalanginya dengan seluruh kekuatannya juga meningkat. Blokir dia, bahkan jika kita mati, kita harus menghalanginya. Garis miring terbalik petik 2. Bagian barat formasi rusak, cepat perbaiki. Garis miring terbalik petik 2. Aku tidak memiliki cukup esensi abadi, siapa yang akan menggantikanku? Garis miring terbalik petik 2. Para dewa perbatasan selatan menghalanginya dengan putus asa, karena tekanan kuat dari Fang Yuan, para dewa ini berhenti bersekongkol satu sama lain, mereka benar-benar bersatu. Cikiyu mencoba memperbaiki formasi Gu sementara Siafan memuntahkan darah berkali-kali, untuk mencoba dan menyimpulkan kelemahan dari Myriad Dragon, dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Mereka adalah Gu Immortal tingkat 7 tetapi mereka seperti ini, Gu Immortal tingkat 6 berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Di luar formasi Immortal, Fang Yuan menyilangkan lengannya sambil mengamati dengan tenang, dia setenang angin sepoi-sepoi. Setelah memiliki Myriad Self-Immortal Gu, jurus pembunuh Myriad Dragon jauh lebih dapat digunakan, itu bukan lagi metode terkuatnya, itu adalah jurus pembunuh yang dapat digunakan secara konvensional dan teratur. Metode terkuat Fang Yuan sekarang adalah ledakan jiwa anak Yama yang tak terlupakan. Tetapi dia tidak memiliki binatang jiwa yang tak terlupakan untuk dimodifikasi sekarang. Dia telah menggunakan kedua anak Yama yang tak terlupakan, satu untuk membunuh Feng Jiuge dan yang lainnya untuk membunuh roh tanah Langya, tetapi keduanya tidak berhasil. Adapun ledakan jiwa anak Yama kuno, kekuatannya mirip dengan Myriad Dragon, tetapi diperkuat oleh medan perang Yama dan akan sedikit lebih kuat. Dengan demikian, Fang Yuan menggunakan metode ini untuk menyerang formasi abadi. Angin kencang bertiup, Fang Yuan melayang di udara, melihat naga-naga yang menyerang. Formasi ini, kekuatan iblisnya sudah berkembang, saat ini, dia sendirian menekan para dewa Gu perbatasan selatan, mereka sibuk bertahan melawan rentetan serangannya. Namun, Fang Yuan mengerutkan kening ringan. Butuh waktu cukup lama,
Fang Yuan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menghancurkan formasi abadi ini. Fang Yuan masih memiliki 3 metode tersisa, tetapi segel perlindungan aliran balik tidak dapat digunakan melawan formasi abadi. Formasi ini menjadi lebih kuat karena serangan yang ditargetkan padanya semakin kuat, segel perlindungan aliran balik tidak dapat memantulkan apapun. Let Soul into Dream pernah gagal melawan pengadilan surgawi sebelumnya, tindakan telah diambil terhadapnya ketika mereka melawan Lord Huangxi. Let Soul into Dream perlu merasakan jiwa target, tetapi para dewa Gu perbatasan selatan ini tersembunyi dalam formasi, Fang Yuan tidak dapat merasakannya. Adapun tangan hantu pencuri besar, itu tidak dapat digunakan, formasi abadi tersembunyi di balik cahaya putih dalam beberapa lapisan, tangan hantu pencuri besar tidak dapat mendekat. Tuan Cikuyu, pada saat ini, di dalam formasi abadi, para abadi perbatasan selatan menerima lonjakan moral. Alasannya sederhana, tetua tertinggi pertama klan Qi, jalur formasi peringkat 8 Gu Immortal Cikuyu, telah tiba secara rahasia. Tidak kusangka bahwa formasi abadi ini memiliki jalur tersembunyi di dalamnya, yang memungkinkan keberadaan peringkat 8 yang berjarak puluhan ribu li untuk berteleportasi ke sini. Klan benar-benar berusaha keras untuk ini. Cikuyu memuji dalam benaknya. Jalur tersembunyi ini ditinggalkan oleh Cikuyu untuk berjaga-jaga jika situasi seperti pertempuran alam mimpi terjadi lagi. Dalam situasi itu, klan Qi, yang memiliki akses ke jalur tersembunyi, akan memiliki keuntungan besar. Dan sekarang, Fang Yuan tiba-tiba menyerang, Cikuyu memikirkannya dan memutuskan untuk mengungkap kartu truf tersembunyi ini. Terus kendalikan formasi abadi, bersikaplah seolah-olah kamu tidak akan bertahan lama, aku akan membuat pengaturan untuk memikat iblis ini ke dalam perangkapku. Cikuyu tersenyum. Fang Yuan memiliki banyak harta karun padanya dan merupakan penguasa jalur iblis, pengadilan surgawi memiliki masalah besar terhadapnya. Jika Cikuyu dapat menggunakan jalur formasi untuk menangkap Fang Yuan atau membunuhnya, dia tidak hanya dapat memperoleh banyak jarahan, dia juga dapat meningkatkan reputasinya hingga batasnya, dia juga dapat menggunakan masalah ini untuk meningkatkan peringkat klan Qi di jalur lurus perbatasan selatan beberapa tingkat. Meskipun Fang Yuan memiliki prestasi besar, Cikuyu adalah seorang Grandmaster Agung jalur formasi dan memiliki level kultivasi peringkat 8. Dia sangat percaya diri dengan pencapaian jalur formasinya. Setelah mengetahui hal ini, dia datang ke sini untuk mengambil nyawa Fang Yuan. Setiap Gu Immortal peringkat 8 lainnya yang tidak mengolah jalur formasi tidak akan memiliki keuntungan dan kemudahan seperti Cikuyu. Dengan Cikuyu sebagai dalang, para dewa perbatasan selatan memiliki gelombang kepercayaan diri yang besar. Mereka mulai bertarung dengan Fang Yuan dengan sabar. Cikuyu memiliki Gu Immortal jalur formasi, metodenya disiapkan dengan sangat cepat, dia segera menciptakan formasi di dalam formasi abadi. Ini adalah keahlian Cikuyu sejak awal. Tetapi ketika dia akan berhasil, Fang Yuan tiba-tiba berhenti dan meninggalkan medan perang menggunakan perjalanan abadi tetap. Apakah dia merasakanku? Cikuyu mengerutkan kening. Tetapi dia berpikir tentang bagaimana dia dengan waspada menciptakan formasi Gu, dia tidak mengekspos apapun. Peluang itu rendah, jadi mengapa Fang Yuan mundur? Ini adalah tepi sungai jantung kontak. Cahaya giok berkedip saat Fang Yuan muncul di langit. Dia melihat ke bawah, ratusan li di sekitarnya ditutupi oleh pegunungan, hanya tanah di bawahnya yang datar dengan kabut di dalamnya, itu tidak bisa dilihat dengan jelas. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, menggunakan jurus pembunuh naga yang tak terhitung jumlahnya lagi. Naga yang tak terhitung jumlahnya menyerang saat kabut naik, saling beradu. Namun segera, kabut tidak dapat menahan serangan Fang Yuan dan memudar, memperlihatkan medan yang sebenarnya. Sebuah danau biru tua yang dangkal dikelilingi oleh pegunungan hijau yang sunyi. Di sekitar danau terdapat batu-batu bulat putih bersih, mereka bertumpuk di tepi sungai. Di tepi sungai, ada sejumlah besar Gu kontak hati jalur kebijaksanaan, ada juga aura yang jelas tertinggal oleh beberapa Gu abadi peringkat 6 klan Qi. Fang Yuan tidak mengejar mereka, dia melihat ke tepi sungai kontak hati dan memulai penjarahannya. Informasi bahwa tepian sungai jantung telah dirampok segera sampai ke Cikuyu, ini adalah titik sumber daya klan Qi. Meskipun ada formasi Gu, pertahanannya tidak sekuat itu, Fang Yuan dengan mudah mengambil alih kemarilah. Fang Yuan melayang di udara saat ia membuka pintu masuk lubang abadi miliknya. Sejumlah besar Gu hati kontak liar ditarik oleh kekuatan lembut, berkumpul di udara seperti awan berwarna indah, memasuki lubang abadi Fang Yuan. Proses itu berlangsung selama beberapa menit.
Fang Yuan memperkirakan, lebih dari 3.000 adalah Gu Hati kontak peringkat 5, 50.000 adalah peringkat 4, dan lebih dari 1 juta adalah peringkat 3 ke bawah. Garis miring terbalik petik 2. Gu Hati kontak menyerupai batu Yuhua berwarna, mereka memiliki warna dan bentuk yang berbeda sesuai dengan peringkatnya. Itu adalah cacing Gu jalur kebijaksanaan yang dapat mencuri konsentrasi lawan dan membuat mereka linglung, kehilangan kemampuan untuk melihat dan berpikir. Jika dikombinasikan dengan cacing Gu lain yang relevan, itu dapat membentuk gerakan pembunuh. Gu Hati kontak memiliki banyak nilai dalam pertempuran, metode yang paling umum adalah melengkapinya dengan metode jalur perbudakan untuk meningkatkan kemampuan perbudakan. Tentu saja, Master Gu jalur kebijaksanaan juga menggunakannya, tetapi jalur kebijaksanaan adalah jalur yang langka dan misterius. Master Gu menghadapi kesulitan dalam meningkatkan Gu, kebanyakan dari mereka memiliki kurang dari 10 Gu sekaligus. Namun bagi para dewa abadi, mereka bisa mendapatkan puluhan ribu Gu fana dengan mudah, hanya Gu dewa abadi yang sulit didapatkan. Situasi Fang Yuan hanyalah pengecualian yang langka. Tepi sungai jantung kontak adalah titik sumber daya berukuran sedang, saya menyerang dan menghancurkan formasi Gu di sini, sementara dewa abadi Gu yang bertahan melarikan diri untuk menyelamatkan diri tanpa menghancurkan Gu jantung kontak. Inilah mengapa saya bisa mendapatkan kekayaan ini. Garis miring terbalik petik 2. Jika Dewa Abadi Gu yang bertahan mengambil atau menghancurkan Gu jantung kontak sebelum pergi, perolehan Fang Yuan akan sangat berkurang. Dewa Abadi Gu itu pasti telah mengerahkan semua upaya mereka untuk menghalangi Fang Yuan, mereka tidak dapat mengalihkan perhatian mereka dengan menyimpan Gu jantung kontak. Ketika mereka pergi, mereka tidak memiliki metode atau tidak memiliki tekad untuk menghancurkan tempat ini. Setelah menyimpan Gu jantung kontak, tatapan Fang Yuan kembali ke tepi sungai. Jalur kekuatan peringkat 6 Dewa Abadi Gu, menarik air. Dia mengaktifkan Gu Dewa Abadi ini, air sungai ditarik seperti sutra oleh kekuatan tak berbentuk, sebelum dipindahkan ke lubang abadi Fang Yuan. Tepi sungai jantung kontak ini adalah area khusus yang dipenuhi dengan tanda-tanda Dao jalur kebijaksanaan, ada jalur tanah, jalur air, jalur kayu, dan tanda-tanda Dao lainnya sebagai fondasi, tetapi jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan jalur kebijaksanaan. Fang Yuan mengambil air, tetapi tanda-tanda Dao jalur kebijaksanaan yang padat masih ada di sini. Sayang sekali bahwa sebagian besar tanda-tanda Dao jalur kebijaksanaan ada di tanah ini. Fang Yuan mendesah dalam hati. Tidak ada yang bisa dilakukan. Meskipun dia memiliki Gu abadi gunung penarik, itu ditujukan ke gunung, bukan daratan. Aku akan membawa batu-batu itu bersamaku. Batu-batu di tepi sungai kontak Heart juga dipenuhi dengan tanda-tanda Dao jalur kebijaksanaan, itu adalah bahan-bahan yang sangat bagus. Fang Yuan membawa sertanya, dia mengambil semua yang bisa dia bawa. Sesaat kemudian, dia menggunakan perjalanan abadi tetap peringkat 7 untuk meninggalkan tempat ini, meninggalkan titik sumber daya yang dijarah. Fang Yuan saat ini sedang dikejar, dia tidak bisa tinggal lama di suatu tempat. Kalau tidak, musuh-musuhnya akan dapat mengepung dan merencanakan melawannya. Jadi, ketika dia menyerang parit bumi bayangan penjarahan sebelumnya dan diblokir oleh formasi, dia mundur dengan bijak, itu bukan karena dia mengetahui tentang rencana Cikuyu. Fang Yuan memfokuskan pikirannya saat dia menggunakan perjalanan abadi tetap, melintasi jarak yang sangat jauh, tiba di atas sebuah gunung. Pegunungan ini megah dan besar dengan kontur melengkung. Tidak ada pohon di atasnya, hanya bambu. Bambu-bambu ini sangat tebal dan masing-masing seukuran pohon raksasa. Daun bambu berbentuk segitiga dengan pangkal panjang dan ujung yang tajam, ujungnya tipis dan tajam tetapi kuat. Banyak manusia akan memetik daun ini dan mengikatnya ke batang kayu untuk membuat tombak kayu. Ini juga mengapa bambu ini disebut bambu ujung tombak. Hutan bambu ujung tombak sangat besar dan menutupi seluruh pegunungan. Ada banyak makhluk hidup yang tinggal di hutan bambu. Hutan ini dipenuhi dengan vitalitas. Sebagian besar memiliki tanda Dao jalur awan, kelompok dengan jumlah tertinggi adalah rubah awan. Rubah ini memiliki kulit seputih salju dan dapat melayang di udara untuk sementara waktu. Saat ini, Fang Yuan dapat melihat sekelompok rubah awan melayang-layang di hutan bambu, bermain satu sama lain dengan gembira, itu adalah pemandangan yang tenang. Mata Fang Yuan bersinar, ini adalah pegunungan bambu awan, titik sumber daya besar di bawah kendali klan Qi. Kekuatan super dari 5 wilayah mengendalikan titik sumber daya, diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, mini,
kecil, sedang, besar, dan raksasa. Area Laut Ikan Naga Fang Yuan di celah abadi berdaulat adalah titik sumber daya raksasa, dapat menghasilkan ikan naga tembaga, besi, perak, dan emas. Itu adalah sumber pendapatan terpenting Fang Yuan sekarang. Oh tidak, iblis Fang Yuan ada di sini. Garis miring terbalik petik 2. Palung bumi bayangan penjarahan diserang, tepi sungai jantung kontak diambil olehnya, tak disangka dia akan datang ke pegunungan bambu awan pada saat yang genting ini. Garis miring terbalik petik 2. Dua dewa gu tingkat 6 klan Qi yang menjaga tempat itu melihat Fang Yuan dan menjadi bingung. Fang Yuan menggunakan perjalanan abadi tetap untuk tiba di sini, ada gangguan besar karena Fang Yuan tidak menyembunyikan dirinya, dua dewa gu klan Qi segera menyadarinya. Kedua dewa abadi itu saat ini berada jauh di dalam pegunungan, ada bambu berujung tombak besar di depan mereka, tingginya lebih dari 20 meter, bambu itu begitu besar sehingga bahkan 10 orang dewasa tidak dapat mengelilinginya dengan tangan mereka. Dan di dalam bambu raksasa ini, seekor dewa abadi sedang dipelihara. Memang, dewa abadi liar akan segera terbentuk di sini. Kedua dewa abadi klan Qi memusatkan perhatian mereka di sini sambil mempertahankan pegunungan bambu awan. Dewa abadi itu unik, dewa abadi jalur kayu yang akan segera terbentuk ini adalah hal terpenting di pegunungan bambu awan. Ledakan. Fang Yuan melambaikan lengan bajunya, mengeluarkan percikan api dan asap. Kedua dewa abadi klan Qi mendesah bersama, mengaktifkan formasi Gu untuk memblokir serangan Fang Yuan. Klan Qi paling terampil dalam jalur formasi, sementara Qi Kuyu adalah seorang Grandmaster Agung jalur formasi yang dapat menggunakan tanda Dao alami dan Gu Fana untuk menciptakan formasi abadi. Dengan demikian, semua titik sumber daya klan Qi memiliki formasi abadi, dan titik sumber daya ini memiliki sesuatu yang serupa, semuanya padat dengan tanda Dao. Saat Fang Yuan menyerang, cahaya hijau giok muncul di pegunungan bambu awan yang menghalangi serangan Fang Yuan. Bambu berujung tombak yang tak terhitung jumlahnya mulai bergetar saat daun-daun melesat keluar dengan angin kencang, seperti tornado dari tombak yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Fang Yuan dengan intensitas yang hebat. Formasi abadi ini tidak hanya lebih besar dari yang ada di tepi sungai jantung kontak, bahkan bisa membalas. Fang Yuan tersenyum, menggunakan segel perlindungan aliran balik. Daun-daun bambu mendarat di tubuhnya dan semuanya dikirim kembali untuk menyerang formasi abadi tanpa pertanyaan. Ini adalah segel perlindungan aliran balik. Cepat, hentikan metode pembalasan. Dua dewa Gu peringkat 6 panik sebelum saling menyemangati, Gu abadi akan segera terbentuk. Tinggal beberapa menit lagi dari penyelesaian, kita perlu menunggu bala bantuan klan. Formasi abadi dimanipulasi oleh mereka dan berhenti menyerang, ia fokus pada pertahanan. Fang Yuan tidak bisa membalikkan serangannya lagi tetapi ia tersenyum acuh tak acuh, menghilangkan segel perlindungan aliran balik. Dia mengaktifkan jurus pembunuh naga yang tak terhitung jumlahnya lagi, mengirimkan rentetan serangan ke formasi abadi. Formasi abadi itu berguncang hebat. Dua dewa Gu peringkat 6 berkeringat deras, menggertakkan gigi mereka saat mereka memuntahkan darah, mempertahankan diri dengan putus asa. Setelah beberapa saat, mata Fang Yuan bersinar dengan cemerlang saat dia menemukan cacat pada formasi ini. Bagaimanapun, level pencapaian jalur formasi Fang Yuan berada di tingkat Grandmaster. Dia menyadari cacat ini dan mulai menyerangnya. Setelah beberapa saat, formasi abadi pegunungan bambu awan meledak hebat saat sebagian cahaya hijau yang menutupi pegunungan menghilang tiba-tiba. Oh tidak, dia menghancurkan sebagian formasi abadi. Petik 2. Tunggu, bala bantuan datang. Dua klan Qi peringkat 6 sangat terkejut. Fang Yuan mengirimkan serangan lagi, menciptakan ledakan di pegunungan bambu awan yang tak berdaya. Ledakan jiwa anak Yama. Dia menemukan bahwa ledakan jiwa lebih cocok untuk menghancurkan formasi abadi. Dia menggunakannya tanpa ragu-ragu. Awalnya adalah yang paling sulit, setelah membuat lubang di formasi abadi bambu awan, kesulitannya berkurang drastis. Fang Yuan memanfaatkan kelemahan itu dengan baik. Mimpi dua klan Qi Gu Immortal tidak menjadi kenyataan. Kecepatan pembongkaran Fang Yuan menjadi semakin cepat, dia menghancurkan semakin banyak formasi sampai dia mencapai klan Qi Gu Immortal. Sudah terlambat, ayo mundur. Garis miring terbalik petik 2. Bagaimana dengan Gu abadi? Kita hanya tinggal beberapa menit lagi untuk menciptakannya. Garis miring terbalik petik 2. Pergi, kita akan kehilangan nyawa jika kita tetap tinggal. Garis miring terbalik petik 2.
Gu abadi lainnya tersentak saat dia menyeka keringatnya. Kau benar, kita akan pergi. Bagaimana dengan Gu abadi? Garis miring terbalik petik 2. Rekan Gu abadi itu berjuang sejenak sebelum menggertakkan giginya, hancurkan.